Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih rekan-rekan media yang nampaknya hari ini sangat antusias nongkrongin Kemenpora. Jadi tadi saya bersama Mas Wamen baru saja menerima kunjungan perdana dari pelatih timnas kita yang baru, kita sebut Mas Patrick, bersama asistennya tadi ya, Mas Dani, dibawa langsung oleh Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir. Tadi di atas kami berdiskusi panjang lebar dan juga antusiasmenya dari tim kepelatihan yang baru saja hadir di Indonesia, dan yang paling saya bahagia dan mendengarnya adalah dari Coach Patrick dan juga Coach Dani. Ini dari Kemenpora, ini mereka langsung melihat timnas U20 di Madia. Dan setelah itu akan kembali ke Indonesia di Februari awal. Dan di Februari akan mengunjungi beberapa kota untuk melihat potensi-potensi talenta dari atlet-atlet nasional kita dan atlet di daerah kita. Jadi beliau sangat semangat bagaimana bisa memaksimalkan ini scouting dan juga pembinaan atlet nasional, dan juga tadi juga cerita tadi malam sudah makan malam bersama 5 atlet nasional kita, dan suasananya sangat kekeluargaan. Dan saya rasa dari saya berdiskusi dan berinteraksi dengan Coach Patrick dan Denny, aura dan juga optimismenya sangat positif. Jadi ini semoga bisa membawakan progres yang lebih baik lagi untuk tim nasional kita. Mungkin dari saya sekian, Pak Erick silakan. Atau jika Mas Wamen, Pak Erick. Oke, kawan-kawan media kalau ada yang mau nanya ke Pak Erick atau ke Mas Wamen silakan. Selamat sore Pak Erick dan Mas Dito. Pertanyaannya mungkin buat Ketua PSSI ya. Ini tadi setelah pertemuan dengan Pak Patrick, Mas Patrick atau Pak Patrick, gimana dengan kans pemain? Gimana dengan kans pemain naturalisasi kita Pak Erick? Apakah sudah ada lobby-lobby yang dilakukan dengan 2 pemain naturalisasi yaitu Ole dan Jairo ya? Nasibnya seperti apa, kemudian pemain lokal juga kemarin juga sempat disebut, itu skemanya akan seperti apa, mekanismenya, kalau tadi dibilang awal Februari akan ngecek lagi, apakah bisa langsung bergabung nanti di laga sama latihan perdana menjelang kualifikasi, itu seperti apa Pak? Terima kasih. Ya alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menpora, Pak Wamen dan seluruh jajarannya. Hari ini bisa menerima kami dari PSSI dan tim kepelatihan, ada Patrick Kluivert dan Danny Lanzat. Tentu diskusi yang sangat baik tadi, di mana Pak Menpora dan PSSI kita sama-sama bersepakat untuk mendorong prestasi Garuda kita mendunia tentunya. Tentu banyak PR yang harus dilakukan oleh tim kepelatihan. Ya, salah satu tadi disampaikan sama Pak Menpora, mereka juga terus men-scouting para pemain lokal. Salah satunya U20 yang hari ini sedang latihan di Stadion Madia bersama Coach Indra Safri. Dan mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya, seperti yang memang Patrick juga tadi pagi melihat juga mengenai GBK, mengenai fitness center semua. Dan juga pada makan siang tadi saya mendampingin pertemuan dengan tim manajemen tim nasional. Jadi bukan tim kepelatihan tapi supporting system tim nasional. Karena kan ada beberapa pembicaraan misalnya
apakah setelah bertanding dengan Australia nanti tanggal 20 langsung kita kembali? Ada nggak availability pesawat terbangnya? Lalu pemain yang dari Eropa akan berkumpul di Jakarta atau langsung ke Australia? Karena sebagian besar tanggal 16 masih bertanding. Ditambah perjalanan 1,5 hari sudah sampai ke Australia atau Jakarta sudah tanggal 17-18. Tentu pemain juga punya kelelahan. Nah, hal-hal seperti ini sangat detail saya rasa dipimpin langsung. Kami intinya dari Kemenpora dan PSSI mensupport bagaimana tadi misi ke Piala Dunia kita jaga. Jadi itu yang tentu komitmen kita sama-sama dan itu yang terpuaskan. Mengenai tentu pemain naturalisasi kita tunggu saja prosesnya. Jangan sampai kita karena ini kan semua proses. Pak Menpora sendiri sudah telepon kepada Pak Menteri Hukum, Menteri Hukum juga mensupport seperti biasa. Kami juga sudah sosialisasi ke DPR untuk juga minta supportnya. Bahkan Bapak Presiden sendiri, Bapak Presiden Prabowo juga sudah disampaikan melalui Pak Menpora, pasti beliau sangat menjunjung tinggi bagaimana bangsa kita bisa dipandang di dunia ya, karena kita bangsa besar. Gitu. Nanti kan Februari baru datang latihan perdana ya pasti di sana dong. Kan ini kan di Australia latihan perdananya. Gitu. Sudah. Kemarin di press conference disebut Coach Patrick sedang melakukan pembicaraan terhadap 5 pemain. Apa? Kemarin di press conference Coach Patrick ngasih hints sedang bicara dengan 5 orang pemain baru, tapi dia baru reveal 1 pemain Jairo Ridwan. Itu mengkonfirmasi apa benar akan ada 5, sedang ada 5 pemain yang diajak Saya rasa bicara. Coach Patrick tidak bicara jumlah kemarin. Ya, tapi yang disampaikan bahwa salah satu pemain ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respon yaitu Jairo Ridwan. Tapi kan kembali proses. Kalau Ole sendiri kan memang sudah waktu itu cek kesehatan, sudah kedutaan besar Belanda, tinggal mengambil sumpah nanti yang Ole. Jadi kalau Jairo masih proses. Gitu. Apakah ada kans juga untuk pemain baru nantinya nggak dari Belanda atau dari negara Eropa lain? Yang pertama itu. Yang kedua untuk posisi asisten coach yang lain. Mungkin sebelumnya mau nanya kenapa Alex Pastor juga belum datang. Terus posisi pelatih fisik, pelatih goalkeeper itu nanti gimana, termasuk asisten staff lokalnya dari coach PK nanti untuk pelatih lokal akan siapa dan kapan diumumin? Ya kalau seperti yang disampaikan Coach Patrick tadi sampaikan ke Pak Menpora bahwa pemain Indonesia adalah jantung daripada tim nasional. Makanya beliau di bulan Februari ini kembali memantau para pemain tim nasional. Begitu Pak Menpora ya. Untuk pemain-pemain kita yang di luar negeri, beliau akan melakukan hubungan secara telepon saja. Karena mereka kan pada bermain di berbagai liga. Ada yang Liga Inggris, ada yang Liga Belanda, ada yang di Copenhagen, ada yang di Belgia. Jadi tentu timnya akan memantau seksama sesuai dengan tentu target-target yang beliau ingin lakukan. Kalau Alex Pastore nanti Februari datang karena memang tanda tangannya kemarin kan setelah dengan Coach Patrick ya. 1-2 hari ini juga saya sudah tanda tangan tambahan, ada performance coach dan pelatih goalkeeper. Saya udah, tapi biar Coach Patrick saja yang mengumumkan bukan saya. Dari Belanda ya kan, nanti juga ada video analis untuk proses perekrutan pelatih lokal sesuai dengan kesepakatan waktu interview. Nanti kita kasih slot 2 pelatih lokal. Nanti tentu kita akan bikin database, kita akan silahkan. Tapi yang menseleksi langsung dari tim kepelatihan Coach Patrick, bukan kami. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin 10 nama, nanti dipilih 2. Gitu. Jadi jangan percaya yang beredar di sosmed. Nah udah gitu. Ya. Cukup? Cukup ya? Oh.
Mas Menteri mau tanya, saya Bernardin Mario dari Metro TV. Soal komitmen kemarin kan ada 2 jangka panjang yaitu 2 langkah yang akan diambil Piala Dunia sama Olimpiade. Tadi disebutkan nggak komitmen untuk di Olimpiade nanti akan seperti apa yang akan dilakukan oleh Coach Patrick supaya kita bisa tembus ke Olimpiade karena Olimpiade kemarin kan kita gagal. Harapannya di 2028 kita bisa masuk. Apakah tadi dibahas soal komitmen Olimpiade tersebut? Ya, tadi Coach Patrick menjelaskan secara garis besar di mana untuk jangka saat ini adalah bagaimana menyiapkan untuk kita melalui kualifikasi Piala Dunia, khususnya ada 3 game ke depan. Tapi juga beliau tadi yang saya sampaikan dan saya sangat senang, bagaimana beliau juga antusias untuk keliling Indonesia pertama, untuk melakukan talent scouting. Kedua, bagaimana beliau juga ternyata ingin fokus juga di grassroots dari sepak bola Indonesia. Jadi otomatis persiapan tim Olimpiade juga masuk dalam rangkaian program jangka menengah dan panjang dari Coach Patrick dan juga PSSI. Cukup? Terima kasih. Cukup ya.